Oke, aku ucapin terima kasih banyak buat Mas Iko dan juga Kak Lingga karena sudah hadir dalam sesi 5 Days Free Class pada malam hari ini. Jadi perkenalkan ya, kembali lagi sebenarnya ya, soalnya ada yang ini ya, ada Mas Iko ya yang biasanya join gitu dalam sesi ini. Jadi mungkin di sini ada teman-teman juga baru ya ada Kak Lingga sama Kak Diano. Jadi salam kenal, nama saya Sigit selaku mentor data analis. Jadi malam hari ini kita akan melanjutkan untuk belajar materi tentang Python ya. Seperti itu ya. Jadi kemarin kita itu udah kenalan ya sama bahasa pemrograman Python terkait instalasi, introduction dan sebagainya. Kita sudah membahas gitu ya. Jadi kita akan melanjutkan untuk pembahasan selanjutnya pada malam hari ini. Jadi aku izin share screen. Sebelumnya aku minta maaf karena aku tidak menggunakan ini ya slide PPT. Jadi aku langsung menjelaskan lewat Witri School aja. Nah, di sini teman-teman bisa browsing aja witrischool.com. Ada banyak banget bahasa pemrograman maupun framework yang bisa kita pelajari di sini, tapi fundamentalnya aja gitu. Mungkin ada beberapa updatean dari Witri School yang sekiranya itu kita bisa ini ya apa sampai bikin project gitu ya. Jadi teman-teman bisa buka aja gitu. Nah, jadi kemarin kita sudah membahas tentang variabel sama tipe data ya. Nah, mungkin kita review sedikit aja mengenai variabel di Python itu fungsinya untuk storing data value. Jadi contohnya kita bisa ini ya bisa membuat variabel seperti ini. Contoh ada X sama dengan 5 yang dimana X ini berarti variabelnya 5 itu berarti value-nya di-assign ke X gitu. Kemudian Y juga itu sama dengan string John. String John ini adalah value-nya yang kita assign ke Y. Seperti itu. Oke, kemudian di sini kita bisa langsung ini ya, print gitu. Print nilainya itu menggunakan metode print gitu. Jadi bisa kelihatan di terminal gitu, isi dari value. Kemudian kita bisa gunakan komen di sini juga itu untuk kasih keterangan gitu bahwa X itu apa gitu ya. Kita juga bisa pakai ini ya metode untuk mengkonversi value tersebut itu ke tipe data tertentu. Contoh string, integer, float gitu ya. Oke, paling review singkat aja dari aku. Kemudian tipe data seperti yang udah kita pelajari kemarin itu ada string, integer, float, complex, list, tuple, range, dictionary dan sebagainya gitu. Oke, kemudian kita masuk ke Python string ya. Ini sebenarnya tipe data juga. Nah, cuman string ini itu spesial karena kita bisa melakukan perulangan di sini. Kita bisa looping. Looping apa yang dimaksud? Melooping semua teks yang ada di dalam stringnya. Gitu. Contoh kayak misalkan kita punya hello seperti ini. Nah, itu tuh kita bisa melakukan perulangan indeks ke nol itu berarti huruf H besar, kemudian indeks ke satu atau indeks kedua itu kecil gitu dan seterusnya gitu. Nah, secara apa penulisan untuk yang menggunakan string itu petik satu sama petik dua itu sama, dianggap sama. Nah, jadi nggak ada perbedaan, bebas ya kita mau pakai apa. String itu sendiri juga bisa diassign ke sebuah variabel, jadi seperti ini. Terus kita bisa bikin multi-line string juga. Nah, jadi multi-line string itu ditandai dengan double quotes, ya, double petik sebanyak 3 kali itu sebagai pembukanya. Terus penutupnya juga sama, diulang. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, string adalah array. Array itu larik ya. Atau kalau di Python itu terkenal dengan nama list gitu. Nah, jadi eh, di Python itu nggak punya tipe data karakter ya. Jadi adanya string. Nah, kalau karakter itu kan kalau di bahasa pemrograman lain gitu ya, mungkin kayak apa di SQL gitu ya contohnya. Karakter itu kan char ya. Char itu cuman satu. Nah, di Python string dengan panjang karakternya satu itu bisa kita klaim sebagai karakter juga gitu.
kayak gitu. Jadi sama aja string dengan panjang karakternya satu itu sebenarnya karakter juga. Nah, seperti ini. Nah, kita tuh bisa melihat indeks keberapa gitu. Maksudnya, misal indeks pertama itu berarti huruf E gitu ya. Indeks satu gitu maksudnya. Bukan pertama. Kalau pertama itu dimulainya dari nol ya. Kalau indeks satu berarti itu indeks kedua gitu. Indeks ketiga berarti di sini dua ya yang kita tuliskan. Nah, nanti outputnya huruf L gitu. Sesuai dengan kaidah dari array gitu ya. Nah, terus kita juga bisa looping. Nah, loopingnya bisa pakai for, ya, for perulangan, for, kemudian di sini value-nya, value dari yang akan di looping, itu akan dikeluarkan menggunakan variabel x, in, ya, jadi ada for, in, kemudian stringnya, gitu. For in banana, berarti kita akan looping semua string yang ada di dalam banana. Jadi dia akan menampilkan huruf B dulu A N N N A N A gitu. Jadi urut gitu ya. Di looping gitu sampai bawah. Nah, kita juga bisa dapat length-nya. Length itu berarti panjang karakternya itu berapa. Misal di sini Hello World tuh panjangnya 13 gitu. 13 itu dihitung mulai dari kiri ke kanan itu ada berapa banyak karakter gitu ya. Nah, terus kita juga bisa ngecek sebuah string. Misalkan di sini ada kalimat ya. Kalimatnya ini lumayan panjang gitu ya. Misal the best things in life are free. Tanda seru gitu. Terus kita mau cek di dalam variabel txt itu tuh ada kata free atau tidak gitu. Nah, kita bisa lihat di sini merupakan expression ya, expression yang dimana itu kita mau ngecek ada kata ini di dalam variabel ini atau tidak gitu. Ada kata free di dalam variabel txt atau tidak. Ternyata ada. Nah, maka di sini ada pernyataan true gitu. Outputnya itu sama seperti kondisional gitu. Conditional statement gitu. Ada kata free. Coba kalau misal ada kata Freya gitu. Nah, outputnya false karena nggak ada Freya di sini gitu. Bisa dipahamin ya teman-teman. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini kita juga bisa pakai if statement seperti ini buat cek ya, checker ini sebenarnya. The best thing in life are free gitu. Jika free ada di dalam teks ya, txt ya. Jadi ini kondisi. Kalau misalkan ada, maka dia akan ngeprint ini. Nah, di sini printnya berjalan karena ada kata free di dalam txt gitu. Ini expression yang bisa kita cek menggunakan if gitu ya. Nah, terus ini kalau misalkan tidak ada di dalam ini ya, tidak ada di dalam kalimat ini. Nah, di sini ada ekspensif atau tidak? Nah, jika tidak ada ekspensif di dalam apa kata ekspensif di dalam txt, maka di sini akan munculin hasilnya gitu, booleannya true gitu ya, karena benar gitu pernyataannya. Tuh. Nah, terus kita juga bisa pakai if gitu, seperti halnya yang barusan kita coba praktekkan ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian boolean, boolean itu represent antara dua value, yaitu ada true or false. True itu berarti sebuah kondisi di mana output dari sebuah ekspresi itu benar gitu, pernyataannya benar. Kalau false itu berarti salah gitu. Jadi true or false saja. Nah, ini tuh sebenarnya sama seperti angka satu atau nol gitu. Kalau numbers ya, true itu satu, false itu nol. Kalau teman-teman pernah belajar tentang gerbang logika di eh, apa di kuliah gitu ya, mungkin. Nah, itu ada namanya ini and or not gitu. Jadi kita bisa memilah gitu. Nah, terus di sini kita bisa cek berbagai expression 10 itu lebih besar dari 9. Itu benar atau tidak? Benar. Oke. 10 sama dengan 9, benar atau tidak? Salah. 10 sama 9 itu adalah berbeda gitu, tidak sama dengan 10 kurang dari 9, pernyataan itu benar, salah gitu. Jadi output dari expression ini adalah boolean.
Nah, terus ini contohnya aku punya variabel A sama dengan 200, variabel B sama dengan 33. Terus dicek secara kondisi melalui expression. B lebih besar dari A, berarti 33 itu lebih besar dari 200. Apakah itu benar? Nah, kalau di sini ada kondisi jika ini jika tidak memenuhi apa expression ini, maka dia akan menjalankan print yang ini gitu. Jadi kayak last choice gitu, pilihan terakhir. B is not greater than A. Nah, gitu. B itu tidak lebih besar dari A karena B itu 33 gitu. Makanya dia nggak ngeprint ini. Dia skip langsung ngeprint yang ini gitu. Kalau yang ini ternyata benar, berarti dia nggak akan ngeprint yang ini gitu. Bisa dipahami ya. Kita lanjut lagi, evaluate values and variable. Jadi kita bisa ini ya apa mengevaluasi gitu, mengconvert. Kalau misal nggak ada bukan dalam bentuk expression, itu biasanya secara default bakal true di sini. Gitu. Nah, tapi ada beberapa hal itu yang dianggap false. Nah, kita akan pelajari nanti. Kemudian, nah, most value are true gitu if has some sort of context gitu. Nah, ini. Misalkan kayak konteks dari value-nya itu ya aman-aman aja gitu ya, bukan sesuatu yang kosong atau apapun itu, dia akan direturn true gitu ya, kayak normal aja gitu. Nah, yang false itu adalah beberapa value seperti ini tuh, yang dianggap kosong. Ini adalah kekosongan gitu. Contoh, kayak false itu sendiri, return-nya false. Non, itu kan berarti ini ya, tipe data non gitu ya, nggak ada, gitu. Tidak ada value, berarti dia nggak false. Nol juga, angka nol, itu dianggap false. String kosong juga dianggap false. Tuh. Terus ada tuple list dan dictionary yang kosong itu dianggap false gitu. Karena kosong itu sama dengan false kalau di Python. Tuh. Nah, terus ini kita bisa apa ya, pakai kelas ya. Ini buat mengevaluasi secara return-nya. Nah, tapi ini akan kita pelajari mungkin di hari ketiga atau keempat ya, terkait OOP. Jadi untuk saat ini sepertinya belum. Nah, function juga sebenarnya akan kita pelajari nanti. Nah, tapi mungkin aku bisa kasih gambaran ya. Function itu adalah sebuah ini sintaks yang bisa kita eksekusi hmm, dimanapun gitu. Sebenarnya dalam satu file biasanya. Bisa juga di file yang lain. Nanti kita bisa pakai konsep modular. Ditandai dengan awalan def. Ya, def kalau di bahasa pemrograman lain seperti C atau mungkin JavaScript itu pakai function gitu ya. Def kemudian spasi nama functionnya, kemudian dalam kurung seperti ini, titik dua gitu. Nah, terus sintaks yang akan kita jalankan ketika kita memanggil function ini itu apa? Itu kita masukkan ke sini. Nah, ini misalkan aku punya function gitu ya, namanya my function. Yang di return adalah boolean true. Kita print my function, kita panggil di sini di dalam printnya. Nah, nanti akan menghasilkan true seperti ini. Itu. Kemudian, nah ini kalau misal mau dibikin dalam bentuk kondisional, kita ngecek functionnya ini ngereturn apa. Kalau true berarti yes, kalau else berarti no. Kalau kalau false berarti no gitu ya. Selain true. Oke, kita lanjut lagi. Kita masuk ke operator ya, teman-teman. Nah, operator itu digunakan untuk perform operation on a variables and value. Jadi kita untuk mengoperasikan antar variabel dan value gitu ya. Nah, di contoh di bawah kita menggunakan tambah untuk menambahkan kedua value gitu. Misal ini 10 tambah 5 kita print. Hasilnya 15 ya. Karena di sini memang 10 tambah 5 gitu. Pelajaran matematika normal. Gitu ya. Oke. Nah, jadi operator itu ada beberapa grup ya, ada yang arithmetic, kemudian assignment, comparison, logical, identity, membership, dan bitwise. Nah, untuk arithmetic operator itu sama seperti matematika ya, yang ada di matematika gitu. Plus untuk menambahkan, menjumlahkan antara dua variabel atau lebih gitu, seperti ini.
Kemudian subtraction itu pengurangan, perkalian, pembagian, modulus itu untuk mengetahui sisa sisa antara dua value yang dibagi gitu. Contoh kayak misalkan kita mau menentukan bilangan ganjil sama bilangan genap. Itu kan kita harus tahu ada sisanya atau enggak ketika kita bagi dengan dua ya. Misalkan untuk menentukan ganjil gitu, angka angka satu itu ganjil atau genap. Misalkan satu dibagi dua, berarti kan hasilnya 0,5. 0,5 itu kan bukan bilangan genap ya. Maksudnya bukan ini apa? Ada angka di belakang koma gitu. Otomatis itu dianggap bilangan ganjil gitu. Karena ada sisanya. Ada sisa setengah gitu. Satu dibagi dua hasilnya setengah. Ada sisa setengah. Kalau misalkan dua dibagi dua itu hasilnya satu. Nah itu kan nggak ada sisanya, nggak ada pecahan. Berarti itu genap. Terus tiga, tiga bagi dua itu berarti berapa? Satu setengah ya. Ada sisanya setengah. Tuh. Berarti dianggap ganjil seperti itu. Nah modulus punya kemampuan untuk membedakan itu. Terus exponentiation itu untuk perpangkatan. Jadi x pangkat y itu berarti misal 10 pangkat 5 gitu ya. X-nya itu 10, y-nya 5. Floor division ini untuk melakukan pembulatan, pembulatan ke bawah ya kalau floor gitu. Misalkan aku punya angka satu setengah gitu. Nah itu nanti dibulatin ke bawah jadi satu. Kemudian ada assignment operator. Ini digunakan biasanya untuk increment maupun decrement. Jadi kita punya value misalkan X sama dengan 5 gitu ya. Nah ini untuk yang operator sama dengan biasa, yang cuma satu, itu X sama dengan 5 berarti kita nge-assign value 5 ke dalam variable X gitu. Kemudian plus sama dengan ya, plus sama dengan itu berarti nilai X yang sebelumnya itu akan ditambahkan dengan 3 gitu. X plus sama dengan 3 itu sama dengan X sama dengan X plus 3 gitu. Misalkan X itu nilainya 5 plus sama dengan 3 berarti X itu sama dengan 5 ditambah 3 atau 8 gitu. Hasil nilai value yang terupdate yang terakhir dari X itu adalah 8 karena sudah dijumlahkan dengan 3 gitu. Terus min sama dengan itu berarti pengurangan ya, decrement gitu biasanya. Decrement terus bintang sama dengan itu berarti dikali eh slash sama dengan itu berarti ini ya division ya. Jadi pembagian gitu. Persen sama dengan berarti di modulus ditentukan sisanya, terus floor, terus ada ini ya perpangkatan juga dipangkatin 3. Terus ada yang logical juga n sama dengan gitu ya. Untuk mengetahui ini outputnya itu berapa gitu. Oke, terus ada comparison operators. Comparison operator itu berarti untuk membandingkan gitu. Biasanya kita gunakan untuk expression kalau di if gitu. Sama dengan dua kali ini berarti menyatakan bahwa apakah X sama dengan Y gitu. Kalau sama berarti true, kalau tidak sama berarti false. Tidak sama dengan X tidak sama dengan Y. Apakah pernyataan itu benar? Kalau benar berarti true gitu. Lebih besar dari misal tadi ya yang 220 lebih besar dari 33 gitu contoh. Nah, itu berarti benar ya gitu. Less than berarti kurang dari, lebih besar sama dengan berarti lebih bisa lebih besar atau sama dengan gitu. Akan dicek gitu. Kurang dari sama dengan juga. Kemudian logical operator itu ada tiga yang basic itu ada and or not. And itu untuk mengecek antara dua expression gitu. Apakah benar atau salah. Nah, kalau di logical operator itu tadi aku bilang itu ada namanya gerbang logika ya. Nah, gerbang logika itu ada tabelnya seperti ini. Contoh. Nah, ada AND OR, XOR, sama NOT ya. NOT. Nah, kalau AND itu berarti secara logik, misalkan kita tuh punya dua value, dua value. Nah, value yang pertama itu expressionnya misalkan true. Nah, kalau kita pakai AND terus cek lagi expression yang kedua, itu misal expression yang kedua true. Nah, itu nanti outputnya hasilnya itu true. Outputnya satu. True itu satu, false itu nol ya. Gitu.
Karena kalau secara logik pernyataan dan itu berarti mutlak dua-duanya itu harus benar untuk mendapatkan output yang benar gitu. Contoh sederhananya ini mungkin sering aku bilang ya, misalkan kita mau belanja ke warung, ibu suruh kita tuh beli telur sama mentega gitu. Ibu menyatakan apa Kak, nanti beli telur dan mentega ya. Nah, kalau dan itu berarti dua-duanya itu mutlak dibeli gitu, harus dibeli. Nah, ketika kita beli telur dan mentega setelah balik dari warung, itu berarti outputnya benar gitu ya. Benar, karena ibu menyatakan beli telur dan mentega gitu. Nah, kalau misalkan salah satunya salah, berarti yang dibeli malah telur sama keripik gitu atau kerupuk gitu. Beli telur dan kerupuk. Gitu. Nah, berarti itu salah karena tidak sesuai dengan requestnya ibu. Nah, berarti outputnya salah. Karena dan, berarti kalau dan itu dua-duanya harus dibeli secara tepat. Gitu. Makanya kalau N itu kalau salah satunya salah berarti salah gitu. Apalagi dua-duanya gitu dianggap salah gitu. Nah, kalau or ya ada or juga. Or itu berarti atau gitu. Atau kalau pernyataannya apa beli telur deh atau minyak terserah gitu. Beli telur atau minyak berarti kalau atau itu kan bisa salah satu gitu. Nah, kalau or itu ketika ini kita belanja telur aja terus yang satunya itu misalkan belinya kerupuk itu masih dianggap benar. Kenapa? Karena atau itu. Kalau atau kan berarti pilihan antara salah satunya gitu. Berarti outputnya masih dianggap benar gitu. Apalagi dua-duanya gitu sangat benar jadinya dianggap benar gitu. Kalau beli menteganya aja tetap dianggap benar. Kalau nggak, kalau salah dua-duanya malah belinya itu malah ini apa? Malah beli micin sama taro gitu, kerupuk taro. Nah itu dianggap salah karena nggak sesuai request dua-duanya. Tuh. Kalau not itu berarti negasi. Kalau misalkan eh, aku sudah mempunyai ini apa udah membeli telur gitu. Nah, sebenarnya kalau secara logik belanja tadi nggak masuk ya. Itu tuh sebenarnya not itu hanya untuk mengkonversi menjadi sebaliknya aja gitu. Kalau misal outputnya true, berarti jadi false. Kalau false berarti jadi true gitu. Nah, jadi di sini aku punya X kurang dari 5, X kurang dari 10. Kalau misal angka yang X ini misalkan 3, 3 kurang dari 5 berarti benar ya. Dan 3 kurang dari 10 berarti benar juga. Nah, benar dan benar itu berarti hasilnya true. Hasilnya benar. Nah, true ketika di not jadi false. Gitu. Hasil akhirnya di convert. Makanya di sini ada keterangan reverse the result. Kita reverse. Terus ada identity operator juga. Ini untuk mengcompare antara dua objek juga sebenarnya. Nah, tapi antara dua objek ini itu tuh harus mutlak sama gitu, bukan bukan apa ya? Ibaratnya tuh sama itu karena benar-benar sama gitu. Misal di sini aku punya variabel x, y, z gitu. X sama dengan list apple banana. Y itu juga sama gitu. Nah, secara visual ini sebenarnya sama kan gitu. Nah, di sini variabel z itu sama dengan x. Maksudnya berarti z itu sama dengan x. Nah, kalau kita cek menggunakan is, itu dia akan return-nya boolean true. Kenapa? Karena memang z sama dengan x. Berarti x sama dengan z gitu. Benar-benar sama gitu. Nah, kalau misalkan x is y, sekalipun secara penulisannya sama, tapi tetap aja dianggap berbeda karena dua value ini di apa? Dibuatkan secara ini berbeda gitu. Maksudnya berbeda tuh ini list yang lain gitu. Sebenarnya list yang lain walaupun sebenarnya identik gitu. Ini list yang lain. Tuh, makanya di sini returnnya false gitu. Nah, kalau misalkan pakai comparison operator yang sama dengan dua kali, itu ini apa dia tidak melihat dari secara perbedaannya. Maksudnya secara ininya apa kontennya gitu. Dia dia bakal ngelihat benar-benar sama atau tidak gitu, sama persis atau tidak gitu.
gitu. Makanya di sini return-nya true gitu ya teman-teman, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian ada membership operator, ini buat ngecek aja gitu di dalamnya. Nah, ini teman-teman bisa ini ya, bisa pelajarin di Witri School. Oke, kita lanjut lagi ke list ya. Nah, jadi di Python itu juga ada namanya list ya. List itu kalau di apa di bahasa Indonesia kan itu namanya ini apa array, larik, larik. Used to store multiple items in a single variable. Jadi digunakan untuk menampung multiple item, multiple variable. Terus ada ada empat tipe yang lain itu diantaranya ada tuple, set, and dictionary. Itu seperti ini. Aku punya value apple, banana, cherry seperti ini, terus aku print gitu. Nah, nanti hasilnya listnya, isi listnya seperti ini gitu. Nah, secara default pakai petik satu ya kalau di terminal. Terus kita lanjut lagi, list item. Setiap list itu punya indeksnya masing-masing. Jadi kalau di dalam itu udah ada value-nya sebanyak satu aja, itu udah ada indeks nol. Terus second item has index one. Third item berarti indeksnya 2 gitu. Maksudnya item yang ketiga itu berarti indeksnya 2 karena kita mulainya dari nol gitu ya, teman-teman. Nah, ordered ya. It means that the items have a defined order that will order will not change. Jadi bisa ini ordered gitu ya. Nah, nanti kita akan coba pelajari. Kemudian changeable itu berarti eh, semua value yang ada di dalam listnya itu bisa kita ganti, gonta-ganti gitu. Nah, terus allow duplicate, kita bisa duplikat secara value-nya tetap valid masuk ke dalam list. Contoh misalkan di sini aku punya list apple, banana, cherry, apple, cherry gitu. Nah, apple-nya kan ada dua ya, duplikat berarti ya. Terus cherry-nya ada dua juga, berarti duplikat juga. Nah, eh, list itu menerima value itu. Tuh, jadi ketika kita print itu value-nya tetap sama karena memang eh, mengizinkan adanya value yang duplikat. Kita lanjut. Terus kita bisa tahu panjang karakternya apa? Maaf, panjang dari ininya, isi listnya gitu ya. Misalkan di sini ada tiga, nanti lengthnya tiga seperti ini. Kalau misal isinya ada empat, berarti misalkan di sini aku tambah ya watermelon gitu contoh watermelon. Nah nanti hasilnya lengthnya itu ada empat gitu seperti ini. Oke kita lanjut lagi. Terus ada data types-nya juga, itu kita bisa masukin apapun ya. Nggak cuma string aja yang bisa dimasukin, bisa angka, bisa boolean, dan sebagainya. List di dalam list juga bisa sebenarnya. Tuh. Nah, jadi apa ya? Bisa kita campur juga. Misalkan di sini ada apple, terus angka satu, ada boolean gitu, bisa kita campur. Nggak cuman harus string semua, harus apa? Harus angka semua, boolean semua itu nggak harus. Nah, cuman nanti yang jadi kendala adalah ketika kita mencampur adukan semua tipe data ke dalam satu list itu jadi sortirnya itu agak berantakan gitu atau bahkan tidak bisa karena di dalamnya itu tuh tipe datanya nggak konsisten. Sortir itu maksudnya kayak misalkan aku mau urutin mulai dari yang huruf A dulu gitu. A sampai Z gitu. Nah, kalau pakai list terus diisinya itu string semua itu bisa. Tapi kalau misal isinya itu nyampur ada string ada apa ada integer itu nggak bisa gitu ya. Nanti kita coba praktekin. Ada ininya, ada metodenya yang digunakan untuk mengsortir gitu. Nah, seperti ini. Ini bisa campuran juga seperti ini ya. Tuh. Oke, kita lanjut lagi. Type-nya. Nah, ini untuk mengetahui type-nya itu list karena udah jelas ya. Terus kita bisa membuat list itu pakai metode list juga seperti ini. Nah, tapi dipakein double round brackets seperti ini ya. Tuh, nanti bentuknya jadi list.
Nah, ada collection yang lain juga, ada tuple set dictionary. Nah, kita akan coba pelajarin ya. Akses list items. Nah, ini untuk mengaksesnya gitu, indeks keberapanya itu kita bisa akses. Terus ada negative indexing juga ya. Negative indexing tuh maksudnya misalkan kita mau mulai dari yang terakhir. Nah, berarti -1 itu kita anggap cherry. Karena cherry itu di sebelah kanan. Sebelah kanan itu yang terakhir. Gitu. Nah, kemudian kalau misalkan banana itu berarti -2. Berarti dari terakhir ke awal gitu melihatnya. Gitu ya, bisa dipahamin ya. Jadi bisa negatif indeks juga. Terus range of index seperti ini disuruh data from position 2 atau 5 gitu. Jadi di sini kita punya value ya yang lumayan panjang, misalkan apple, banana, cherry, orange, kiwi, melon, mango gitu. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Berarti kalau misal kita mau kasih range yang mau kita dapetin itu adalah dari indeks kedua sampai 5 berarti 0, 1, 2 kita mulai dari cherry, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti cherry sampai kiwi gitu. Nah, yang kelima itu udah ditutup. 5 sama 6. Melon sama mango jadinya nggak di ini ya, nggak di return gitu. Dan in position 5 is not include ya. Jadi tidak termasuk position 5. Ibaratnya tuh indeks kelima itu adalah pembatasnya gitu. Terus kita lanjut lagi. Nah, ini. Nah, kita juga bisa pakai titik dua seperti ini. Jadi yang dibatasin misalkan mulai dari indeks keempat itu tidak terima lagi 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, jadi mulai dari indeks keempat tidak terima value lagi. Jadi yang muncul di sini hanya apple, banana, cherry, orange. Pakai titik dua seperti itu. Terus bisa ini juga ya, sampai negatif indeks juga, -4 sampai -1 kayak gitu. Berarti kita mulainya dari apa? Dari -4 ya. -1 kan berarti mango. Ya, mango. -1, -2, -3, -4 berarti mango sampai orange gitu. -1 itu kan berarti akhirannya ya. Maka mangonya tidak masuk, yang di print adalah orange, kiwi sama melonnya aja gitu. Itu kalau misalkan negatif indeks ya range-nya. Check if item exists, jadi kita bisa ngecek juga secara listnya, karena list itu kan ada ini ya, apa, ada berbagai value gitu di dalamnya gitu. Nah, kita cek menggunakan if conditional. Jika apple ada di dalam this list, maka dia akan menjalankan ini, gitu, sintaks ini. Gitu. Apakah ada apple? Gitu. Ada. Maka dia yes, apple is in the fruits list. Kita lanjut lagi. Oke, mungkin kita lanjut lagi ke tuples ya. Sampai dictionary ya. Habis itu kita adakan sesi tanya jawab. Nah, tuple itu mirip seperti list, cuman dia unchangeable. Jadi kita nggak bisa mengubah value di dalamnya gitu. Contoh kayak misalkan seperti ini ya, di tuple misalkan indeks ke 0 ya, apple-nya itu aku mau ubah jadi apa namanya, orange gitu ya, buah apa, jadi buah jeruk gitu. Terus aku print. Nah, ini jadi tuple di sini bakal error. Jadi tidak menerima item assignment. Jadi kita nggak bisa nge-assign di sini. Bakal muncul error karena unchangeable. Itu sudah paten tuple ya. Tuh. Nah, ada kalanya itu kayak data yang kita kelola itu data statik gitu. Udah konstan gitu ya. Mohon maaf. Konstan. Jadi tuple itu ibaratnya list yang udah konstan. Nggak bisa diubah-ubah lagi. Gitu. Nah, seperti ini dia masih allow
juga ya, allow duplicate juga sama seperti list. Dia masih menerima Apple yang lain. Terus lensnya juga kita bisa ketahui secara panjang ininya, panjang value-nya di dalam list tersebut. Kemudian, eh, nah ini misalkan cuman ada satu ini ya, cuman ada satu value aja di dalam tuple. Itu kita perlu kasih namanya koma seperti ini. Kalau nggak ada komanya, berarti kita anggap apa secara sistem itu dianggap sebagai string gitu ya. Makanya di sini str gitu. Nah, terus untuk data types-nya itu juga macam-macam, bisa kita masukin, bisa hybrid seperti ini. Type-nya tuple. Oke, terus kita bisa pakai konstruktor tuple juga, pakai dalam kurung dua kali seperti ini double rounded. Oke, kita lanjut lagi ke set ya. Nah, set itu mirip-mirip ya, kayak tuple sama list juga, tapi pakai kurung crawl seperti ini ya. Terus, nah dia itu unordered, unchangeable, dan unindexed. Jadi berbeda ininya ya, secara konsepnya itu agak beda. Tuh. Nah, pakai curly brackets seperti ini. Terus kita bisa set item do not allow duplicate values, gitu. Unorder dan unchangeable gitu. Dan tidak boleh ada duplikasi. Misalkan di sini apple-nya dua kali, nah itu diklaim sebagai satu kali apple aja, satu value gitu. Nah, kemudian, nah terus consider the same value. Nah, seperti yang aku bilang tadi, antara true sama satu itu dianggap sama. Maka dari itu, ketika ada dua value tersebut, yang diambil itu cuma salah satunya aja. Value true-nya aja. Gitu. Nah, untuk yang satunya ini menghilang. Kenapa menghilang? Karena dia akan mengambil value yang duluan di assign. True ini mulai dari kiri ya, di assign duluan, jadi true yang eh, akhirnya tampil di sini. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Terus yang nol juga itu sama, dianggap false ya. Jadi false-nya duluan yang muncul di sini. Gitu. Terus kita bisa tahu length dari set juga, panjangnya itu ada berapa? Ada tiga, seperti ini. Karena ada tiga isinya. Terus tipe datanya juga bisa hybrid juga. Kita bisa pakai konstruktor juga, seperti biasa. Gitu. Oke, kita masuk ke terakhir ya, ke dictionary. Nah, dictionary itu unik ya, dia bisa lebih banyak juga dan lebih informatif. Kenapa? Karena kita pakai konsep ada properti di sini atau key and value. Misal kita punya data biodata diri gitu ya. Nah, biodata diri aku ada namaku, ada alamat, ada umur, ada gender, terus ada apa tahun kelahiran, ada job gitu. Nah, itu kita bisa masukkan ke dalam dictionary seperti ini. Nah, ini contoh misal aku punya data ini ya, apa mobil gitu. Keluaran tahun 1964, brandnya Ford, modelnya Mustang gitu. Contoh. Ordered changeable do not allow duplicate. Nah, kalau do not allow duplicate itu key-nya ya nggak boleh sama. Tuh, kayak misalkan seperti ini nanti hasilnya seperti ini ketika kita print. Tuh. Terus, nah ini kita bisa mendapatkan apa value dari masing-masing propertinya itu dengan menjadikan propertinya itu indeks. Aku mau dapetin brand dari data data dictionary ini. Berarti nanti kita tinggal tuliskan di disdict ya ininya apa nama variabelnya, kemudian indeksnya brand. Nah, kita bisa dapat value Ford di sini karena brandnya itu adalah Ford gitu. Kalau modelnya berarti Mustang gitu ya. Berarti di sini disdict
model sekalian sama tahunnya juga, year. Jadi kita dapat lengkap datanya gitu. Terus changeable kita bisa mengganti dan tidak boleh duplikat. Contoh kayak ini, aku punya data dictionary, ada brand, model, year-nya 2 kali. Nah, ini nggak boleh duplikat ya. Nah, boleh duplikat tapi itu diklaim sebagai mengupdate data. Contoh kayak misal year-nya ini 2 kali. Year yang awal itu 1964 itu. Nah, year yang kedua itu 2020. Maka dia akan mengambil value yang terakhir gitu. Nah, contohnya kita print di sini variabelnya, hasilnya adalah brandnya Ford, modelnya Mustang, year-nya 2020. Dia mengambil tahun yang terakhir. Seperti itu. Gitu ya. Kalau misal tahun yang pertama itu 2020, terus yang kedua itu 2021, yang ketiga 2024, dia tetap ambil yang terakhir, yang 2024 gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, terus secara lensnya juga bisa tetap diambil, dan kalau ada duplikat dia tetap ngambil salah satunya aja gitu. Nah, terus di dalam dictionary itu sendiri itu juga bisa ada ini ya, bisa pakai list juga gitu. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, kalau misalkan kita mau mengetahui colors dari indeks yang kedua, berarti di sini kita ketikkan aja colors, kemudian di sini kita tambahkan lagi indeks keberapa, indeks pertama. Berarti yang muncul adalah red. Itu indeks kedua berarti white. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa langsung tahu nih, gitu. Kalau misalkan di dalam listnya ada list lagi gitu. Misalkan 0123 ya, indeks yang ketiga kita ada list lagi gitu. List laginya itu angka 1 2, sebentar, 1,2,3 gitu. Nah, berarti 0123 berarti di indeks ketiga itu kita bisa mengakses value lagi. Misal value pertama ya. Berarti angka 1 yang keluar seharusnya. Itu 1, terus indeks kedua ya, indeks ke 1 itu berarti angka 2 gitu. Jadi bisa apa, multidimensi gitu ya. Dimensional, apa namanya? Dimensional list gitu. Multidimensional list gitu. Ada list di dalam list gitu. Terus type-nya itu tetap dictionary, kemudian eh, kita juga bisa pakai konstruktor seperti ini. Cukup satu aja dalam kurungnya. Kita langsung assign ininya apa, isinya itu di dalam situ. Oke. Oke, paling dari aku cukup itu saja untuk pemaparan materi pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin aku membuka sesi tanya jawab mungkin sekitar 3 menitan ya, sampai sampai pas jam 9 gitu. Mungkin dari teman-teman, dari Kak Aditya Rahma, Kak Diano, Mas Iko, Kak Liga, Kak Lisana, Kak Monro, Studio, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Karena ini free class, jadi untuk materinya tergolong dasar ya. Kalau misalnya teman-teman mau dapat materi yang lebih lanjut lagi pembahasannya, itu bisa subscribe aja main kelas data analis ya. Kita akan belajar Python lebih mendalam lagi. Tuh. Oke, dari teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Mungkin di hari ketiga besok kita akan belajar tentang conditional if, while loops, function sampai ke OOP ya. Python Talks itu untuk yang value integer memang tidak ada sign seperti petik ya Mas. Kalau teks memang diharuskan ada. Bentar, itu berapa lama main kelas? Untuk main kelasnya itu ini ya kurang lebih 3 sampai 4 bulanan gitu.
Mas Iko itu ditargetkan udah bisa sampai tersalurkan kerja gitu. Python tables itu untuk yang value integer memang tidak ada sign seperti petik dua yang kalau teks memang diharuskan ada sign ya pada saat kapan aja. Iya, jadi itu lebih ke ini, lebih ke tipe datanya apa Kak Liga. Tipe datanya tuh maksudnya kalau misal dalam bentuk angka ya numerik yang bisa kita pakein operator plus minus gitu, maksudnya bisa diolah gitu secara urutan angka, kita pakai number, jadi nggak usah pakai string, nggak usah pakai petik gitu istilahnya. Contoh kayak yang di tabel tadi, yang di sini. Nah ini tuh nggak usah pakai petik, ini tuh tipe datanya ini angka gitu, integer. Sedangkan kalau tipe data string berarti pakai ini petik gitu. Petik seperti ini. Gitu. Biasanya itu buat teks-teks yang informatif ya, yang apa gabungan antara angka sama huruf itu biasanya kita pakai string. Tapi kalau datanya berupa angka yang dikalkulasi atau dibuatin formula itu cukup integer atau float aja gitu, yang ada angka di belakang koma. Iya, kalau tipenya float atau desimal itu bisa pakai ini, pakai titik. Misalkan 1,5 berarti 1,5 seperti ini. 5,52 70,5 gitu. Bisa tetap valid gitu. Nah, ini namanya tipe data float gitu, desimal. Itu bisa pakai titik ya. Kalau koma itu sebenarnya buat pembeda gitu. Pembeda antar value-nya gitu. Kalau titik itu berarti buat koma angka gitu. Oke, clear ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, berhubung udah jam 9, itu bahasanya R ya. Bahasa R ya. Coba aja kita cek ya. Bahasa R. Apakah sama? Itu berbeda ya. Jadi punya ininya sendiri sebenarnya. Apa punya sintaksnya sendiri. Berbeda ya, Mas Iko ya. Bahasa R sama Python gitu. Nah, untuk R sendiri aku nggak terlalu mendalami. Jadi mungkin bisa dicek aja di websitenya ini. Aku salah satunya cek di bookdown.org gitu. Jadi teman-teman bisa pelajarin juga. Tapi itu sebenarnya berbeda ya, Mas Iko ya. Untuk bahasa R sama Python gitu. Biasanya dipelajarin di Google, di apa diimplementasin. Apa bisa nanti diimplementasikan data analis di Python ini seperti apa ya, Mas? Misal saya punya data pendapatan jasa ke pelabuhan. Itu seperti apa? Sorry bertanya langsung ke ending pelatihan. Diimplementasikan data analis di Python ini seperti apa? Misalnya saya punya data pendapatan jasa ke pelabuhan. Bisa ini, bisa kita ini apa implementasikan tetap ke semua ranah sih yang berhubungan sama data gitu. Selama sebuah perusahaan itu punya database, itu data-datanya kita bisa analisis. Tapi skopnya yang berbeda. Misal pendapatan jasa gitu. Pendapatan jasa kan berarti kayak apa ada berapa banyak penghasilan gitu. Apa penghasilan dari sebuah jasa gitu. Misalkan ada karyawan yang ini ya, ada list karyawan, mereka itu udah punya pendapatan setiap bulannya, terus sampai setiap tahunnya, itu kita mau tahu metriknya gitu. Mulai dari tahun, misalkan tahun 2020 sampai 2024 itu apakah pendapatan dari apa setiap karyawannya itu mengalami mengalami penaikan atau penurunan. Jadi kita bisa tahu secara grafiknya. Nah, ketika kita tahu kesimpulannya, itu akan membantu kita untuk merancang strategi di masa mendatang gitu. Apakah nantinya kita butuh budget yang lebih untuk memberikan pendapatan tambahan gitu ya terhadap jasa tersebut atau tidak gitu. Atau mungkin nanti kita bakal mapping ke hal yang lain gitu, nggak cuman budgeting buat pendapatan gitu. Contoh buat apa? Buat secara teknologi AI mungkin ya, karena untuk
mengelola sebuah sistem itu kita udah mengandalkan AI sekarang. Tuh. Jadi untuk sesuatu yang berhubungan sama database itu bisa kita analisis gitu. Nah, tergantung skopnya sebenarnya. Di semua ranah, pelabuhan atau apapun itu kita bisa dalam bentuk grafik maupun angka gitu ya, formula gitu. Rata-rata, nilai rata-rata mungkin atau nilai median, min antar apa dari tahun ke tahun kayak gitu. Nah, kalau misalkan apa Kak Lingga mau ini apa mau coba ini ya belajar data analis lebih mendalam bisa join di Edward ya ada kelas data analisnya soal berhubung ini free class jadi pembahasannya cuman yang dasarnya aja. Mungkin nanti di hari terakhir kalau teman-teman tertarik aku bakal coba memperlihatkan ini ya hasil dari sebuah project yang berhubungan sama data analis gitu. Nanti remind me aja. Juga menyusun strategi sebenarnya bukan lebih ke menyusun strategi sih kita itu yang menjabarkan datanya gitu kita yang bagian jabarin datanya gitu menganalisis datanya kalau nyusun strategi biasanya itu dilakukan sama PM product manager dan sebagainya gitu atau mungkin itu kita fokusnya di data gitu kalau penyusunan strategi ke depannya kita cuman ngasih data outputnya aja tapi terkait eksekusinya itu bukan kita tuh gitu ya Mas Diano ya. Oke, udah jam 9 lewat 5 menit. Aku hitung 5 sampai 0 ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, aku akhiri aja. Oke, 5, 4. Oh iya, absennya ya. Sebentar ya, mohon ditunggu dulu. Mungkin aku stop share dulu sebentar. Aku bilang ke internal dulu ya. Oke, mohon ditunggu. Oke, mohon ditunggu ya. Presensinya belum ada yang join di ini ya. Apa? Di sini ya. Biasanya ada admin yang keliling soalnya. Oke, aku coba make sure dulu ya. Bisa aku akhiri dulu aja ya, teman-teman. Untuk presensinya bisa tunggu sebentar ya. Aku ke main room dulu sebentar ya. Thank you. Aku akhiri aja untuk sesinya malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Oke, selamat malam. Oke, teman-teman.